Perkenalkan diri, nama saya Reza Eka Nugraha, biasa kalian panggil Kun, CEO dari Kun Kun Visual. Nama gue Kristo. Di sini gue sebagai 3D artist di Kun Kun Visual, 3D artist junior. Bagian yang saya kerjakan itu adalah penyampaian storyboard dan emang eksekusi kamera sih. Jadi pekerjaan utamanya itu adalah kita kolaborasi sama Seed Motion. Nah, di Seed Motion itu kita tuh memegang part yang paling belakang, yang mana itu part yang paling penting gitu. Jadi pengambilan keputusan untuk shoot yang keren dan pergerakan kameranya, moodnya, ambience-nya, dan lain-lainnya tuh ada di kepala saya semua gitu. Jadi saya tuh tugasnya make sure apa yang kita visualkan tuh sesuai dengan konsep dan visual yang seharusnya terjadi gitu. Di istilah negara, aku bagian 3D environment. Jadi 3D environment tuh kayak bagian penataan modelnya gitu dah. Gitu. Yang menata kebutuhan model-modelnya biar nanti hasil rendernya itu lebih bagus. Selain itu juga sebenarnya juga ngerjain still image di mana itu masih on progress. Jadi mungkin nanti bakal ditunjukin di Instagramnya Kun Kun. Yang paling menarik itu karena proyek ini tuh kontroversi. Jadi kita tuh memanfaatkan kejadian ada. Nah, jadi saya coba bantu dan ternyata emang mereka dengan senang hati mau bekerja sama, dan ini jadi semacam pilot project kita nih. Kalau memang ternyata kita bisa loh banyak kolaborasi, salah satunya dengan arsitek dari tim Panyoman, juga dari Seed Motion yang bikin movie gitu. Dan itu hal yang sangat menarik menurut saya untuk nanti mungkin kedepannya ternyata sistem kolaborasi seperti ini cukup keren loh dilakukan, gak cuman oleh satu company doang. Serunya di IKN tuh awal-awalnya kayak brainstormingnya sih sebenarnya. Jadi kayak kita bertim ini ngumpul terus ngutarain ide-idenya mereka masing-masing, gimana nanti ide-idenya itu jadikan satu, biar jadi satu pemikiran yang akhirnya bisa dieksekusi bersama biar mencapai mufakat. Kalau still image sih yang paling menarik itu penataan lightingnya gitu, sama proses membuat desain yang spesial ini jadi lebih spesial. Bagi tugasnya sebenarnya kita timnya hanya 4 orang ya, yang bikin storyboard dan cerita saya dan Silvi, environment artist Kristo dan Adri, sama motion artist Jihad gitu. Ya udah, jadi sama satu lagi ada Arga yang untuk finalisasi dan grading gitu. Jadi kita total 5 orang. Ya udah, bagi tugasnya sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi yang paling berat sih tugasnya sebenarnya di saya sih sebenarnya, karena kita make sure dari awal sampai akhir menyesuaikan apakah impresinya sesuai sama ekspektasinya gitu. Yang paling ringan ya nggak ada yang ringan ya sebenarnya tugasnya. Karena semuanya punya job desk masing-masing. Kan kalau bagi tugas mah kan tiap orang kan punya job desk-nya masing-masing. Jadi udah kelihatan tuh. Kalau aku kan bagian 3D environment, jadi ya udah fokusnya ke bagian environment-nya aja. Biar nanti orang 3D artist lain tuh yang bagian job desk lainnya itu bisa gampang tuh, jadi nggak kerja 2 kali lah. Jadi intinya punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi ya udah fokusnya environment, nggak usah mikir soal kamera atau soal movement kameranya gitu sih intinya. Buat profesi harapannya biar lebih terpandang aja sih. Jadi kayak 3D artist tuh lebih oke lah gitu. Maksudnya apalagi 3D artist di Indo biar nggak dipandang sebelah mata buat 3D artist luar lah gitu intinya. Mungkin kalau buat masyarakat, biar masyarakat tuh lebih terbuka aja pikirannya, biar oh ternyata arsitektur tuh bisa penyampaian lebih bagus kalau ada bantuan dari penyampaian visual yang baik gitu. Jadi kayak nggak sebelum-sebelumnya tuh kan penyampaian visualnya oke sih, cuma maksudnya jadi kayak ada miskom antara 3D hasil visualnya ke masyarakatnya, jadi makanya timbul konflik tuh. Nah itu jadi kayak masyarakat tuh bisa tahu
oh peran 3D artist tuh jadinya gini nih, jadi kayak jembatan antara si membuat desain sama masyarakatnya biar nggak terjadi miskomunikasi gitu. Jadi itulah kenapa intinya biar terbuka lah pikiran masyarakat kalau visual itu penting gitu. Nah, harapannya untuk kita sendiri ya kita selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal baru dan yang benar-benar pengalaman baru lah. Jadi kita bisa step up dari sebelumnya selalu gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita belum pernah megang, dengan harapannya dengan proyek ini kita bisa megang lagi proyek-proyek yang benar-benar belum pernah kita sentuh sebelumnya. Kayak misalnya animasi, dulu kita belum pernah bikin motion bendera. Nah dengan ini kita, oh gini tuh cara bikin motion bendera. Terus kayak sebelumnya kita belum pernah bikin yang sakral. Nah dengan ini kita bisa bikin. Dan sebelumnya belum pernah kolaborasi dengan movie. Setelah ini kita udah bisa gitu. Jadi kita tuh emang step up ke step yang lebih baik. Nah untuk teman-teman 3D artist ataupun masyarakat umum, tujuan kita tuh supaya memberi pengalaman ke mereka bahwa visual tuh sangat penting untuk presentasi dan untuk dinikmati oleh orang gitu. Walaupun memang mungkin bakal ada yang kontroversi, cuman mereka lebih ngerti tentang oh ternyata kalau sudah jadi itu seperti ini loh, jauh lebih kebayang dan jauh lebih mudah untuk dipahami gitu. Sehingga nanti waktu mau itu eksekusi lapangan maupun itu mau obrolin ke orang-orang dan lain-lain, itu jauh lebih mudah orang-orang untuk mencernanya, kurang lebih seperti itu. Oke.